kalau teman-teman menemukan yang seperti ini ya, integral x pangkat n dx ya. Jadi pangkatnya ini bisa angka berapapun, mau itu pecahan ya, pecahan atau mungkin angka puluhan atau satuan gitu ya, asal dia bukan minus, tidak sama dengan minus 1 ya, selama dia nilainya positif, nanti kita tinggal mengikuti yang seperti ini. Jadi x-nya tetap x, kalau diturunan kan x pangkat n min 1 ya? Ya enggak? Iya, Ibu. Nah, kalau di turunan. Tapi kalau integral, kan turunan itu kan berarti kita mau menurunkan pangkatnya ya, supaya turun. Kalau di integral itu adalah kebalikannya, jadi dia harus ditambah agar pangkatnya naik, seperti itu. Nanti dia diper dengan n plus 1. Jadi kalau di sini pangkatnya 2, berarti n plus 1 di sini berapa? 3 ya, 3. Terus nanti di sini berarti x pangkat berapa? 3. 3, Ibu. Ya, jadi kita coba nih. Integral x pangkat 2 dx hasilnya berapa? Berarti x pangkat 3 per 3, Ibu. 3 plus C. Ya, C-nya jangan dilupakan. Jadi kalau mau ditulis boleh seperti ini, atau boleh juga 1/3 X pangkat 3 plus C. Tapi ya, ini sama kok nilainya. Untuk yang sifat kedua ini bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, kita langsung latihan soal di bawahnya aja ya. Nah, di sini contohnya ada di nomor 3, 4, 5, 3, 4, 5 dulu deh. Ada yang mau nyoba nggak? Siapa silakan. Saya, Ibu. Ya, boleh. Silakan Fadlia. Yang sifat yang tadi, Bu? Iya, sama persis. 5x. Bentar ya, saya masukin dulu. 5x pakai per nggak nanti? Kira-kira. Pakai, Bu. Oke. 5x terus pangkat 5 per 5. Per 5. Terus ujungnya? Tambah C, Ibu. Tambah C. Bisa disederhanakan lagi nggak ini? Atau udah mentok gitu? Bisa, Ibu. Bisa. Jadinya gimana? 5/5 X pangkat 5, Ibu, tambah baru X pangkat 5 tambah C, hasilnya berarti X pangkat 5 tambah C. Ya, karena kan si 5 sama 5 yang bagian pembilang dan penyebutnya ini bisa dicoret ya. Jadi hasil akhirnya adalah X pangkat 5 plus C. Sampai sini gampang ya? Ibu. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Belum, Ibu. Belum. Oke. Berarti di sini adalah X pangkat 5 plus C. Nah, lanjut. Tadi Fadlia udah, silakan siapa lagi? Gantian. Saya, Ibu. Ya, boleh. Silakan Jacqueline. 6/3, Ibu. 6. Bawahnya 3 ya. Nah, terus? Tambah C, Ibu. X-nya diapain? Halo, Jacqueline? X-nya diapakan? Halo? Ya, Ibu. Iya, X-nya diapakan? Pangkatnya jadi berapa? 3, Ibu. X pangkat 3. 3. Oke, bisa disederhanakan nggak ini? Jadi berapa kira-kira kalau disederhanakan?
6 bisa nggak dibagi sama 3? 2, Ibu. Oh, 2 ya. Oke, berarti 2. 2 berapa nih? X pangkat 3 Nah, tambah C. ya, 2x pangkat 3 plus C. Oke, lebih enak integral ya dibanding turunan. Enggak juga sih. Nanti kita lihat dulu. Oke, lanjut. Untuk yang soal nomor 5 berarti sisanya Aisyah ya. X pangkat 3 per 3 tambah C, Ibu. Bentar, satu-satu. Ya. X pangkat 3 Pangkat 3 per bagi 3 3 tambah C plus C. plus C. Oke. Sudah? Oke, untuk yang nomor B, yang misalnya untuk sifat yang B sudah seperti itu. Ada Adel. Dari mana Adel? Kita skip yang nomor 6 ya. Nanti nanti kalian bisa cobain sendiri. Nah, sekarang kita ke nomor berapa lagi? Ini ya, C. K dikali F kali X. K ini adalah konstanta. Gitu ya. Sebenarnya ini dia tadi mirip sama fungsi yang gimana tadi? Nah, ini ya. Nomor 3, nomor 6. Ini kan ada K-nya ya. K-nya adalah 5, K-nya adalah 6, ya kan? Nah, sebenarnya cara menyelesaikannya yang lain itu bisa dilakukan dengan tadi 5-nya di ujung. Jadi tadi yang ini, yang ini nanti dia 5-nya di luar. 5, kemudian integral, ya kan? X-nya tetap ya, tetap X pangkat 4. X pangkat 4 dx. Nah, nanti jadinya 5-nya biarin aja. 5 dikali 1 per 5 X pangkat berapa? X pangkat? X pangkat berapa? Nah, ini kan X pangkat 4. Kalau kita integralkan berarti jadinya X pangkat 5. Ya. 5. Nah, nanti ini plus C. Nah, ini nanti 5 sama 5-nya ini juga bisa sama. Kayak yang di atas ya. Ini kan dicoret. Nah, kalau ini juga sama dicoret. Nanti hasilnya tetap sama seperti ini. Ya, misalnya banyak jalan menuju Roma. Ya, kalau di matematika. Untuk yang nomor 6 juga sama seperti itu. Nanti 6-nya di luar, integral, terus X kuadrat dx ya. Terus nanti 6 dikali dengan 1/3 X pangkat 3. Nah, ini plus C. Nanti 6-nya dicoret sama 3, jadi C-nya adalah 2. Jadi 2X pangkat 3 plus C ya. Itu sama kan ya hasilnya? Oke. Itu cara lain. Ada cara 1 sama cara 2. Jadi terserah teman-teman mau pilih yang mana. Kayak gitu. Kita lanjut ke sini. Boleh ke sini? Ini sebenarnya sama aja sih kayak teman-teman kalau menurunkan ya, bikin turunan fungsi, itu dia kalau plus minus berarti bisa nanti integral fx plus gx dx gitu ya, atau bisa juga dia integral fx min gx dx. Kayak gitu. Jadi kalau mau dirincikan bisa seperti ini. Jadi tandanya bisa plus atau bisa juga minus. Ya, dikurangin. Jadi nanti masing-masing fungsinya itu kita integralkan dulu.
yang baik fungsi yang fx sama yang gx. Nah, nanti bisa kalau dia tandanya adalah plus, berarti dia dijumlahkan, tapi kalau dia tandanya negatif, berarti dia dikurangi. Seperti itu. Jadi, sama seperti yang sudah pernah saya jelaskan juga, kalau misalkan kalian ragu-ragu nih, nanti hasilnya harusnya plus jadi minus, atau minus jadi plus, gitu kan. Amannya itu kita kurung dulu ya, kita kurungin dulu. Nanti kalau sudah minus, misalkan dalamnya plus atau dalamnya negatif gitu, nanti supaya bisa menyesuaikan. Kita mau kemana nih? Kemana dulu? Ada yang mau di request nggak? Kira-kira pertanyaan nomor berapa? Halo? 7, Ibu. 7? Boleh, silakan. Gimana? Nomor 7. Ini sama aja ya, kayak menurunkan, kalau mengintegralkan dia juga masing-masing dari kiri ke kanan. Itu nanti ujungnya tetap plus C. Silakan dicoba dulu, mungkin siapa yang mau berpartisipasi? Sama-sama aja. Ada yang bersedia? Aisyah, Fadlia, sama Jacqueline? Ayo, siapa silakan. Cobain aja dulu, nggak apa-apa. Nanti kalaupun salah, ya kita perbaiki bersama. Kalau Ibu, dua, saya- iya, silakan. 2/6 pangkat 6, Bu. 2x pangkat Eh, 6, ya. 2/6 X-nya jangan dilupain ya. Pangkat 6. Per 6. Oke, terus? Ditambah 3x per 3 pangkat 3, Ibu. 3x pangkat 3 per 3 ya. Ya, 3x pangkat 3 per 3. Terus? Tambah 7x, Ibu. Oke. Plus? Plus C. Oke, ini bisa disederhanakan lagi? Kalau bagian 3 Hah? Iya. Yang bagian 3 kenapa? bagian 3x pangkat 3/3 Nah, bisa diapain? sederhanakan. Nah, jadinya coret ya. Jadi Nah, iya, kalau X 2 sama pangkat 3. 6 bisa disederhanakan nggak? Tidak, Ibu. Oke, 6 itu berapa kali berapa sih? Enam itu berapa kali 2 berapa? kali 3. 2 kali 3. Kalau atasnya saya coret 2, di sini dicoret 2, sisanya berapa? 3. 3. Berarti 3x pangkat 6 X pangkat 6. Ya. Bawahnya adalah 3 ya. Plus, Iya, Bu. ini sisanya adalah X pangkat Pangkat 3. 3. Plus C. 7X. Plus 7x C. plus Kayak gitu ya. ya, Ibu. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan pecahan, terus pecahannya itu dia ternyata bisa disederhanakan walaupun memang tidak langsung habis. Kalau ini kan kita alhamdulillahnya menemukan 6 sama 3 ya. Jadi langsung 6 bagi 3 adalah 2. Nah, mungkin besok akan ketemu kayak gini. 5 per 20. Kalau disederhanakan jadi berapa kira-kira? Misalkan 5 per 20x. Caranya adalah 20 itu berapa kali berapa? Atau 20 itu bisa dibagi 5 enggak? Bisa, Ibu. Bisa. Jadinya berapa? Bisa.
4. 4. 5 dibagi 5? 1. 1 ya. Jadi kalau kita sederhanakan jadinya adalah 1/4x. Ya. Oke, lanjut. Nomor berapa lagi yang mau dicobain? Sembilan deh, 9. Kira-kira kalau 9 caranya yang paling gampang diapain dulu? Kita kalikan dulu ya. Ini kan x plus 2 kuadrat. Ya kan? Berarti kalau x plus 2 kuadrat, ya dikalikan dulu. X plus 2 dikali dengan x plus 2. 2. Gitu. Di sini x plus 2 dikali dengan x plus 2. Nanti baru hasilnya kita kita integralkan. Ya. X plus 2 kali X plus 2. Caranya masih ingat ya? Kali silang ya. X kali X. X pangkat 2. Oke. Ini kita tambahin bracket. Oke. X plus 2. Plus ya. Karena kan positif semua ya. Jadi dia adalah plus. Kemudian habis itu dia apa lagi yang dikalikan? 2 kali 2. X kali 2. 2. Ya, X kali 2. X kali 2 berapa? 2x. 2x. Oke, habis itu apa lagi yang dikalikan? Kalau kalian bingung caranya, pokoknya yang ini kan kiri sama kanan ya. Berarti yang kiri itu yang sebelah sini dulu dikalikan dengan ini masing-masing. Baru nanti yang sebelah sini. Yang bagian 2-nya. Baru dikalikan masing-masing ya. 2 kali X berapa? 2x. 2x. 2x ya. 2x. X plus 2x plus 2 kali 2 berapa? 4 4 ya. 4. Bisa disederhanakan lagi? Bisa Ibu yang Bisa. 2x. Yang 2x jadi berapa? 4x. 4x ya. Berarti 4x. nanti hasilnya adalah x kuadrat plus 4x plus 4. Ya. Bentar ini equation-nya nggak muncul. Ya. Nanti itu tapi kita belum integralkan ya, itu baru hanya mengalihkan saja. Jadinya oke. X pangkat 2 plus 4x plus 4. Nah, sudah. Nanti ini karena sudah seperti ini baru boleh kita integralkan ya. Berapa hasilnya kalau diintegralkan? X pangkat 3. X Iya, pangkat 3. Lanjut. Selesaikan dulu. Jangan ragu-ragu. X. Kan 2 tambah 1 toh ini. Berarti 3 per 3. per 3. Tambah 2x pangkat 2. 2x. Oh, mau langsung dibagikan. Boleh juga sih seperti itu. Tapi kita pelan-pelan aja ya. Nanti jadinya adalah 4x pangkat. Kan ini pangkat 1. Berarti 1 tambah 1 adalah 2. 2. Nah, di sini juga pangkatnya 2. 2. Baru kalau 4 diintegralkan dari berapa? 4x. 4x ya. Plus C. Ada yang bisa disederhanakan lagi? 4 bagi 2, Ibu. 4 bagi 2 berapa? 2. 2. Jadi Oke.
2x pangkat 2. Jadi di sini tetap x pangkat 3 ya. X pangkat 3 dibagi 3 plus 2x kuadrat. 2x kuadrat tambah 4x tambah C. Oke. Sudah? Susulan integral apa susulan turunan? Lebih susah turunan, Ibu. Lebih susah turunan. Ya. Oke, kita ke mana lagi nih kira-kira? Sini deh ya, yang ini nih. Kayaknya nomor 15 menarik nih. Integral dari x pangkat 3/4 dx. Berapa? X tetap X ya. Kalau bingung berarti kita kembalikan lagi ke sini. Kalau integral itu adalah n plus 1. Kalau dia punya pangkat. Berarti pangkatnya berapa? Pangkatnya si X berapa? Pangkatnya X di sini berapa? Halo guys. Ya, Bu. Ya, berapa pangkatnya? 3/4, Ibu. Ya, 3/4. Karena dia integral berarti harus ditambah dengan 1. Ya kan? Nah, nanti pernya sama. Berarti 3/4 harus ditambahkan dengan 1 juga. Plus C. Oke? Sampai sini bingung? Pusing? Belum, Ibu. Belum? Masih bisa diikutin? Iya, Bu. Oke, nah kita berarti sekarang harus menambahkan 3/4 tambah 1 itu berapa? Ya. 3/4 tambah 1. Gimana caranya menambahkan mereka berdua ini? Apa yang harus dilakukan? Yang satu itu jadikan pecahan juga, Ibu. Jadi Iya. 1/1. Oke, 1/1. Berarti 4 sama 1 kalau disamakan penyebutnya jadi berapa? 4 sama 1 berapa sih KPK-nya? 4 ya. 4, ini kan 4, berarti sama atasnya tetap sama 3 ya? Ya enggak? Intinya si pecahan yang di sini, si 3/4 itu dia tidak mengalami perubahan, alias sama saja. Nah, berarti tinggal yang 1/1 ini. Ya kan? 1/1 jadi berapa? Supaya dia bawahnya per 4. Supaya pembilangnya 4. Atasnya berapa penyebutnya? Sorry, pembilangnya berapa atasnya? 1 itu Kan 1 dikali berapa supaya hasilnya 4? 4. 4. Berarti kalau di sini juga harus sama dikali dengan 4 ya? 4. 1 kali 4 berapa? 4 ya. Ini kan 1/1 adalah 1. 4/4 1 juga kan? Ya enggak? Iya, Bu. Iya, kayak gitu ya. Jadi 1 itu dikali berapa supaya dia penyebutnya 4 dikalikan dengan 4. Nah, sama berarti atasnya juga harus dikalikan dengan 4. Berarti 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Nah, tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 4 7. 7 per 4.
4. Oke ya, 7/4. Nah, sekarang berarti tinggal kita tuliskan. Oke. X pangkat 7/4 ya. Pangkat 7/4, terus di sini dia 7/4 juga. Nah, kalau ada yang seperti ini, caranya, ada yang tahu nggak caranya gimana? Harus diapain? Kalau ada, saya kasih contoh ya, misalkan 2/3/4 ya. Jadi 2 dibagi dengan 3/4. Kita boleh menuliskan menjadi 2 dibagi 3/4. Sama kan ya kiri kanannya? Kan per ini sama dengan bagi kan ya? Ya, nah sama seperti itu. Jadi di sini supaya kita bisa menghitungnya, yang gampang adalah kan 2 ini sama dengan 2/1 ya kalau dibuat pecahan. Kalau kalian menemukan pembagian pecahan, yang harus dilakukan adalah 2/1. Jadi angka yang di depannya itu biar aja tetap, baginya itu jadi kali. Ya. Kemudian ini dibalik. Bisa? Kalau 3/4 dibalik jadi berapa? 4/3. Ya, 4/3. Jadinya adalah 2 kali 4? 8. 8. 1 kali 3? 3. 3. Ya, bisa ya? Ya, Ibu. Oke, kita coba latihan lagi deh. Misalkan ada 1 dibagi 5/7. Caranya gimana? Ada yang masih ingat caranya? Lupa Ibu. Fadlia sama Aisyah masih ingat caranya? Ibu bisa lihat ulang contoh yang tadi atau Ibu sudah hapus? Terus saya hapus tadi. Coba ya. Oh, ini dia contohnya. Coba kalian hitung. Ini soalnya tadi berapa sih? 1 dibagi 5/7. Ini hasilnya berapa? Sebelum nanti kita ke sini. Buat latihan. Kerjain ya. Tujuh per 5, Ibu. Ibu.
7/5, Ibu. Memang tidak ada suaranya, Bu. Astaga, kemut. Halo, suara saya terdengar? Iya, Ibu. Baru terdengar. Sorry tadi kemut. Ya, ini kan 1/5/7, berarti yang harus dilakukan adalah 1 bagi 5/7. Kalau dibagi bisa berubah jadi apa tandanya? Dikali, Ibu. Kali. Nanti yang di belakang sini ditukar ya. Iya, Bu. Jadi berapa? Jadi 7/5. 7/5. Nah, ini karena dia 1/1 ya. Jadi jawabannya adalah 7/5. 1 kali 7, 7. 1 kali 5, 5. Jadi jawabannya adalah 7/5. Oke. Nah, kita langsung fokus ke sini. Berarti nanti si X/7/4 ini jadinya berapa? Nah, ini kan X ini, teman-teman bisa anggap aja X ini adalah 1 ya. Iya, Bu. Atau kita misalkan berapa ya? A deh. Kita misalin A ya. Berarti A/7/4. Iya enggak? Berarti A itu siapa ini? X-nya, Ibu. Bagi, ya kan? Dibagi. Kan kalau kita pakai X pangkat 7/4 nanti teman-teman pusing kan? Jadi ini misalnya aja A. Gitu ya. Kan A ini jadi sini. Ya enggak? Per itu jadi Dibalik. dibagi. Nanti 7/4-nya tetap ditulis seperti ini. Nanti baru kita balik. Ini kan A/1. Berarti A/1 dikali. Kali berapa? 4/7, Ibu. Ya, betul. 4/7. Jadi jawabannya adalah 4A dibagi 7. Gitu ya? Oke, kita lanjutkan. Berarti kalau dia 4A, ya turunin jadi 4A/7. Ini prosesnya kayak gini ya. Nanti teman-teman silakan catat sendiri aja di buku catatannya masing-masing. Terus, sebentar saya cari dulu insert. Di sini kan dia, mana nih? Oke, di sini 4A/7 plus C ya. Nah, A itu nanti kita keluarkan, kita kembalikan dia ke bentuk awalnya. Berarti 4 dikali 4X pangkat 7/4. 7/4, baru nanti di bawahnya jadi adalah per 7 ya, plus C kayak gitu. Masih bisa disederhanakan lagi? Halo? Kira-kira masih bisa dibentuk jadi bentuk lain nggak? Tidak, Ibu. Tidak ya. Nah, jadi begini guys. Kalau mau dibikin ribet bisa. Dibikin bentuk yang lain ya. Kalau misalnya ini kan 7/4 itu kan sebenarnya kalau dipecahan itu dia harusnya pecahan itu bagian atasnya si pembilangnya itu angkanya lebih kecil dibanding penyebutnya, gitu kan? Cuma di sini karena ada 7/4 kita bisa sederhanakan lagi menjadi begini. 7/4. Ya, yang ini ya. 7/4 berapa? Satu ya? 1,75.
sorry, 1 kali 4 berapa? 4. 7 kurang 4 berapa? 3. 3. Ya, jadi kita mau bikin dalam bentuk pecahan campuran. Berarti 1, 3 per 4. Ya kan? Si 7 per 4 itu setara dengan 1, 3 per 4. Sampai sini oke? Oke, Ibu. Oke ya. Itu berarti kita tulis aja dulu. Sorry, di sini pangkat ya. 4x pangkat 1, 3 per 4. Nah, saya buat pecahan dulu di sini. Nah, 1, 3 per 4. Baru di sini adalah 7 ya. Plus C. Nah, kalau seperti ini, jadi X pangkat 1, 3 per 4 itu dia boleh ditulis seperti ini. X 1, 3 per 4 itu adalah setara dengan X dikali dengan X 3 per 4. Ya, X adalah X pangkat 1. Ya. Kan ini 1. 1 ini adalah bilangan bulat. 3 per 4 ini adalah bilangan pecahan. Jadi 1, 3 per 4. Nah, di sini X-nya tetap X. Kalian masih ingat nggak yang kemarin saya bilang kalau X pangkat setengah itu sama dengan akar X. Ya, di sini adalah 2. Di sini adalah 1. Masih ingat yang hari kemarin nggak saya bilang? Halo? Iya, Ibu. Masih ya? Nah, berarti kalau kita mau bikin dalam bentuk seperti itu, nanti jadinya adalah X dikali akar X pangkat berapa? Kan kalau dia 1 per 2, 1 itu di dalam sini ya, di dalam akarnya. Kalau pernya itu adalah yang di luar. Berarti di sini berapa? 3, Ibu. 3 ya. Kalau di luar sini berapa? 4. 4 ya. Nah, kayak gitu. Boleh? Mau dicatat dulu? Iya. Dicatat dulu, Ibu. Iya, silakan. Sama kayak kalau ada X 1 per 3 di sini, berarti dia akar X angka 1 ya, tapi biasanya X pangkat 1 nggak ditulis. Nah, di sini adalah 3. Silakan dicatat dulu. Ya. Saya belum catat kok ini selesai. Ternyata integral menurut mereka lebih gampang. Karena turunnya sudah selesai, sudah capek, pusing dulu. Gitu. Sudah dicatat? Sudah, Ibu. Oke, Sudah, kita Ibu. lanjut ya. Berarti di sini bentukannya adalah bentukan barunya yang kita modifikasi jadinya 4x. Bukan deh, salah ya. Maafin. Nah, begini ya. Nah, 4x itu di depan, ya kan? Karena kan dia 4x pangkat 1, berarti 4x aja ya, kita keluarkan dia gitu ya. Nah, di sini adalah salah. Sorry. Ini berarti harus ada ini nih. Nah, ini dia. Nah, dalam sini harus ada pangkat lagi ya. X pangkat T. Berapa? 3 ya. Di sini pangkat akar dari akar 4 ya, akar 4. Sini adalah 7. Plus C.
Oke. Sebenarnya ini udah saya record, jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau ngecek lagi bisa nanti saya kasih rekamannya. Buat dipelajari lagi. Gitu, guys. Sampai sini cukup? Kalau ada yang mau dikonfirmasi lagi? Ibu, misalnya kalau yang Hmm. kita kerja itu cuma sampai di 4x per 7, pangkat 7/4 per 7 tambah C itu sudah benar Ibu atau harus sampai selesai kayak ini? Sebenarnya yang paling bagus sampai selesai sih. Barakoha di Guntur. Tapi jadi situ di halaman saja kepanggil gitu. Kenapa Ibu? Iya, Jacqueline. Ya, jadi kalau misalkan yang sebenarnya kalau sampai sini itu dia nilainya setengah gitu ya. Karena kalau di matematik itu biasanya kita harus sampai penyelesaian terakhir ya, sampai yang paling sederhana. Kayak gitu, Aisyah. Kalau misalkan bingung, ya itu sering-sering catatan lagi sama sering-sering latihan lagi. Oke. Karena dulu pernah ada waktu saya SMA gitu ya. Teman saya itu hasil akhirnya kan dia dapatnya akar 49 ya. Pokoknya ada suatu fungsi atau aljabar apa gitu ya. Pokoknya kami dapatnya akar 49. Nah, jawaban yang paling final adalah plus minus 7, ya enggak? Akar 49 berapa? Halo? 7 Ibu. 7 kan? Bisa plus 7 atau bisa negatif 7, ya enggak? Negatif kali negatif berapa? Positif. Positif kan? Min 7 kali min 7 adalah positif 49. Kalau 49, 7, positif 7 dikali dengan positif 7 juga hasilnya adalah 49. Nah, waktu itu teman saya cuma sampai akar 49. Gitu. Jadi dia batal mendapatkan nilai 100. Gitu. Jadi dapatnya cuma 99. Ya, jadi memang biasanya kita harus menyelesaikan sampai ujungnya, sampai akhir. Baik. Satu lagi mau dicoba untuk latihan? Bisa Ibu. Hai, yang mana ya kira-kira? Yang mana kira-kira? Mau di ini? Nomor 8 kali ya? Oh, atau istirahat dulu 5 menit, nanti saya kembali lagi, boleh nggak? Saya mau ke toilet. Oke, ya silakan nanti teman-teman bisa minum dulu atau gimana ya. 5 menit lagi berarti sekitar jam 17.01 saya kembali. Thank you.
Halo, sudah siap? Mana? Wah, itu bagus. Halo, halo. Iya, boleh, boleh, boleh. Iya, Ibu. Yang sudah join siapa aja? Jacqueline udah. Aisyah sama Fadlia sudah ada? Sudah lagi? Cerminnya? Sudah. Oh, maksudnya yang bagaimana? Yang bagaimana? Sudah join semuanya? Iya. Fadlia sudah. Aisyah sudah? Akhirnya, Mama. Lama, Pak, lama. Ini semua. Dia dulu ke saudara gue. Belum ada. Masih. Halo, sudah berkumpul semua? Mama, bagus kan, Mama? Kalau saja kamu kan sudah. Teman-teman, sudah berkumpul semua? Iya, Ibu. Oke, kita langsung mulai lagi aja ya. Nah, kalau nomor 8, kira-kira ada nggak cara paling gampang untuk menyelesaikan ini? Bagaimana DP model? Ada yang bisa dicoret nggak kalau dari sini? Oh. Boleh itu boleh. Pangkat 2, Ibu. Pangkat 2 ya. Pangkat 2-nya kan bisa dikeluarkan. Ya kan? Nah, berarti nanti pangkat 2-nya kita faktorkan dulu. Iya. Nah, berarti di sini X pangkat 2. Kalau X pangkat 2-nya dikeluarkan, berarti supaya dia dapat 4X pangkat 5, dalamnya harus berapa isinya? Oke, nanti tanyakan ya, Mike. Sebentar sampai di sini nomor telepon aja. Cara gampangnya gini, guys. Kalau ada X dikalikan dengan X, itu hasilnya adalah X kuadrat. Kenapa? Karena dia adalah X pangkat 1 dengan X pangkat 1. Jadi kalau dikali, itu berarti pangkatnya dijumlahkan. Ya kan? Sama kayak X pangkat 2 ketemu dengan X pangkat 3. Maksudnya X pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat 3, hasilnya adalah X pangkat berapa? 5, Ibu. 5. Oke, berarti kalau X pangkat 4X pangkat 5, X kuadratnya kita keluarkan, di dalam sini harusnya berapa? Supaya dia sama dengan 4X pangkat 5. 4-nya tetap 4 ya? 4X pangkat 3. Ya? Kenapa pangkat 3? Karena di 2 tambah 3 5. Ya, karena 2 tambah 3 sama dengan 5. Jadi 4X pangkat 3 dikalikan dengan X kuadrat, hasilnya adalah 4X pangkat 5. Gitu ya. Nah, kalau di sini, supaya dia dapat 3X pangkat 3, tapi di sini faktornya adalah X kuadrat. Dalam sini harus berapa? Supaya setara dengan 3X pangkat 3. Min 3x, Ibu. 3X aja. Min 3x. Min 3X pangkat 1 ya. Atau kalau satunya nggak mau ditulis, ya udah nggak apa-apa. Tapi supaya nanti besok teman-teman lihat lagi, jadi lebih gampang ya. Itu ditambah dengan berapa? X kuadrat dikali berapa supaya hasilnya adalah X kuadrat. X, Ibu. X kuadrat dikali X berapa? X kuadrat dikalikan berapa supaya dia hasilnya X kuadrat juga? Itu, Ibu. Ya? Kali X. Kali berapa?
1. 1 ya. 1 ya. Karena berapapun dikalikan dengan 1 itu hasilnya adalah dirinya sendiri. Ya kan? Lalu di bawahnya adalah X pangkat 2. Oke? Bingung nggak? Atau mau diulang? Ulang 1 kali lagi, Bu. Ulang 1 kali lagi ya. Kan kita di sini ada X pangkat 5, ada X pangkat 3, dan ada X pangkat 2. Pernya adalah X pangkat 2. Nah, kita mau mengintegralkan, tapi supaya hasilnya prosesnya lebih sederhana, berarti ada yang bisa kita sederhanakan kan? Jadi penyederhanaan itu bukan hanya dengan menyederhanakan angka, tapi juga dilakukan dengan menyederhanakan variabel, ya. Gitu. Jadi kita harus keluarkan dulu si X kuadratnya ini supaya bisa dicoret dengan bagian bawahnya. Oke, sampai sini clear? Iya, Ibu. Oke, nah X kuadrat kan sudah keluar, buka kurung. Jadi dalam sini itu harus dikalikan berapa supaya disetara dengan 4X pangkat 5. Halo? Kan yang mau didapat adalah 4X pangkat 5. Yang mau kita keluarkan adalah X pangkat 2. Jadi pertanyaannya adalah X pangkat 2 dikalikan dengan berapa? Supaya dia hasilnya setara dengan 4X pangkat 5. Berapa? 4X pangkat 4X 3. pangkat 3, ya kan? Karena nanti ketika X kuadrat dengan 4X pangkat 3 itu dikalikan, kayak gini ya, itu hasilnya adalah 4X pangkat 5. Ya Allah. Oke. Nah, X kuadrat dikalikan dengan min 3X, hasilnya berapa? X kuadrat dikalikan dengan min 3X, hasilnya berapa, guys? Halo? Min X 3 kuadrat dikalikan dengan Pangkat 3. min 3X. Hasilnya adalah min 3X pangkat 3 ya. Karena X pangkat 2 dikalikan dengan X pangkat 1. X pangkat 3. Iya, berarti nanti pangkatnya itu harus dijumlahkan. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sama ya? Setara. Nah, terakhir, berarti X kuadrat itu dikalikan dengan berapa? Supaya hasilnya adalah X kuadrat. Halo? Ya, Ibu. X kuadrat dikalikan dengan berapa supaya hasilnya X kuadrat? Dengan 1. 1 ya, dikalikan dengan 1 supaya nanti didapat dirinya sendiri. Seperti itu. Oke? Ini sudah clear, jadi nanti kita tinggal langsung coret saja ya. X kuadrat dicoret ya dengan X kuadrat. Ya kan? Nah, nanti di sini hasilnya adalah dx ya. Karena ini masih dalam bentuk integral, jadi dia tidak boleh dikeluarkan atau dihilangkan integral dan dx-nya. Seperti itu. Jadi nanti sudah integral baru begini ya. Jadi nanti sisa diintegralkan 4x pangkat 3 ditambah 3x ya. 3x ditambah 1 dx. Kayak gitu. Oke. Berarti berapa kalau 4x pangkat 3 plus 3x plus 1 dx diintegralkan? Silakan. 4x pangkat 4x pangkat? pangkat 4. Oke, bentar ya saya buka dulu. Insert equation. 4. Oke. 4x pangkat 4x pangkat 4. 4x pangkat 4 ya. Pernya berapa? Pakai per nggak? Pakai per nggak? Per 4. Ya, per 4 ya. Karena di sini kan X pangkat 3, berarti di bawahnya adalah 3 tambah 1, hasilnya adalah 4.
plus berapa? 3x kuadrat Hmm, 2. 3x kuadrat per 2. 3x pangkat 2 per 2. 2. 3x kuadrat per 2 plus 2, Ibu. plus berapa? Kalau 1 diintegralkan jadi berapa? 1x. X ya. 1. 1x atau X sama X, aja. Ibu. Ya. Plus C. C. Sudah? C. Sudah selesai? Masih bisa disederhanakan lagi? Masih bisa, Ibu. Oke, apalagi yang disederhanakan? 4x. 4x bagi 4. Hasilnya? Jadi 4x pangkat 4, Ibu. Ya, karena dia kan 4 bagi 4 kan, jadi habis ya. Bukan habis sih, maksudnya hasilnya 1, berarti sini adalah X pangkat 4 plus, ya, kan 3 bagi 2 ini adalah pecahan yang bagian atasnya atau bagian pembilangnya itu lebih besar. Jadi kita harus bikin jadi pecahan biasa. Gitu. Bisa cara membuat pecahan biasanya? 3 bagi 2. 3 bagi 2 berapa? 1. 1. 1 kali 2, 2. 2. 3 kurang 2 berapa? 1, Ibu. 1. Berarti 3/2 itu kalau kita buat menjadi pecahan campuran hasilnya adalah 1. Hasilnya ini ya, 1. Sisanya berapa? 1, Ibu. 1, 1/2. 2. Ya, seperti itu. Oke, berarti di sini sebentar. Di sini adalah X pangkat 2 ya, karena 1 1/2. 1 sebentar. 1x ya, pangkat 2 per 2 plus x plus c. Oke? Bisa? Bisa, Ibu. Oke, kita satu Ya, lagi Ibu. nomor 6 ya, habis itu diudahin untuk hari ini. Gitu ya, karena kayaknya teman-teman jago deh, jadi saya harus memikirkan soal lain yang lebih menantang. Kayak gitu ya. Nah, untuk nomor 6 di sini, caranya adalah, kalian masih ingat yang kemarin, kalau 1 per X pangkat 2, supaya dia tidak jadi per lagi, alias X pangkat, jadinya X pangkat berapa? Kan dia di bawah, kalau dia mau naik jadi di atas, berarti gimana? X pangkat 1. min 2 ya. Masih ingat nggak? Halo? Iya, Ibu. Oke. Kita coba lagi. Berarti kalau ada 1 per X pangkat 3, kita bikin supaya pangkatnya naik ke atas, ini kan di bawah. Supaya dia jadi di atas, jadinya berapa? X pangkat min 3. Ya, betul ya. Jadi X pangkat min 3. Gitu. Jadi kalau di sini, nanti dia akan menjadi integral X pangkat min 3 dx. Ya. Kayak gitu. Saya tulis aja langsung ya. Bentar. Oke. X pangkat min 3 dx. Ya. Gitu. Berarti kalau misalkan di sini dia ini sama aja kalau teman-teman yang seperti di nomor 5 ini, ya. Nanti hasilnya adalah begini. X tetap X ya. Di sini kan 2 tambah 1 jadi 3 ya. Berarti kalau di sini berapa? Min 3 plus
1. Ya kan? Ya, Ibu. Ya, jadi pangkatnya itu tetap kita jumlahkan dengan angka 1. Gitu. Jadi terserah mau dia pecahan, mau dia bilangan bulat gitu ya. Tadi itu yang saya maksud dengan minus itu dia tidak boleh sama dengan minus 1 gitu. Karena nanti kalau misalkan dia terjadi seperti ini, misalkan X pangkat min 1 plus 1 ya, itu jadinya adalah X pangkat 0 alias nanti jadinya adalah 1. Gitu ya. Jadi di sini dia harus tidak boleh sama dengan min 1. Tapi kalau minus 2, minus 3, minus 6, dan lain-lain itu dia masih boleh. Gitu ya. Oke? Ya, Ibu. Oke, kita lanjutkan. Berarti kalau di atasnya min 3 plus 1, berarti di bawahnya jadi berapa? Min 2, Ibu. Min 3 plus 1 juga ya? Oke. Ya, Ibu. Ya. Semangat guys, sedikit lagi, selesai. Oke, kalau X min 3 plus 1, itu sama dengan berapa? X min 2, Ibu. X pangkat min 2. 2 ya. Karena dia punya utang 3 dan dia bayar 1. Jadi sisa utangnya adalah 2. Min 3 plus 1 jadinya sama ya, minus 2. Ya. Plus. Plus Oke. Nah, kita tinggal sederhanakan lagi. Ini masih bisa dipercantik lagi. Sorry. Nah, ini berarti insert equation. Ya, kayak gini. Nah, nanti ini adalah oke, kita kembali ke awal ya, guys. Kan tadi kita sepakat ketika 1 per X pangkat 2 itu setara dengan berapa? X pangkat min 2. min 2. Nah, kalau ada X pangkat min 2, berarti kita kembalikan ke bentuk per. Jadinya per berapa? 2, Ibu. 1 per X pangkat 2. Yang ini ya? Ya, Ibu. Ya enggak? Berarti nanti dia turun ke bawah. Kayak gitu ya? Bisa? Bisa, Ibu. Oke, Bisa, Bu. saya clear dulu. Nah. Kan ini dia turun ke bawah toh. Nah, ini kan minus ini milik bersama, minus yang ada di 2. Nanti minus itu nanti kita taruh aja di depan, minus. Nah, di sini karena dia X pangkat min 2, berarti jadinya adalah 1 per 2-nya tetap 2 ya, 2. Sorry, ini saya kasih script deh. Nah, 2-nya tetap 2 X pangkat 2. Ya. 2. Nah, plus C. Sorry, C-nya harusnya sejajar. Plus C. Kayak gitu. Bisa? Oke, saya ulang. Untuk yang bentuk ini, kenapa dia bisa jadi seperti ini? Penjelasannya adalah X pangkat 2 itu kan kita bisa jadikan dia 1 per X pangkat 2. Ya enggak? Ya, Ibu. Ya. Nah, di bawahnya ini sudah ada 2-nya. Jadi 2-nya ini tidak bisa naik. Kenapa? Karena memang dia adalah sebagai penyebut, gitu ya. Kalau dia pangkat, itu masih bisa naik turun. Tapi kalau dia sudah di bawah, untuk angka itu tetap di bawah. Nah, ini anggaplah kita kalikan dengan min 2 ya. Karena min 2 yang di situ, nanti kita tulis min ini adalah milik bersama. Atau gini aja, 1 tetap 1, X kuadrat kali min 2 jadi berapa? Min 2 X kuadrat, ya kan? Nah, nanti minnya ini supaya dia sejajar atau milik bersama berarti 1 per 2X kuadrat plus C. Sama yang kayak gini hasilnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Saya tidak ada, Ibu. Oke, thank you Jacqueline. Fadlia? Iya, tidak ada, Ibu. Oke, Aisyah?
Tidak ada Ibu. Oke, kalau gitu kita akhiri saja ya untuk pertemuan hari ini. Tolong teman-teman kerjakan soal yang belum kita bahas, berarti nomor berapa tuh? Nomor 10. Nomor 10 ya. Nomor 10, nomor 11, nomor 12, nomor 13, sama nomor 14. Ya, kayak gitu. Jadi nanti silakan dikerjakan dulu. Kalau bingung, ya udah nggak apa-apa. Emang dicoba dulu aja, nanti malam saya tunggu jawabannya sebelum jam 12 malam ya, di classroom, di grup WA. Oke? Baik Ibu. Oke, terima kasih banyak. Jaga kesehatan. Sampai ketemu di pertemuan terakhir besok ya. Insya Allah kita masih bahas tentang integral, tapi nanti mungkin ada sedikit yang lebih seru-seru lagi. Gitu aja, terima kasih banyak dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Thank you.